saudara sekalian, kita akan berkumpul tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dengan kesehatan. Tuhan sudah berperang bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu Bapa. Kami menyerahkan diri Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Berkumpul tempat ini Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah berperang buat kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini kami boleh ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Kami mau mengucap syukur, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu karena Tuhanlah Allah yang hidup, Allah yang dipuji, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kebenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami siap memuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan adalah senjata kita. Tuhan adalah telah berperang bagi kita. Tuhan selalu memberkati kita. Jangan pernah menyerah. Tuhan selalu beserta kita. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kerahkanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ambillah selengkapnya. Tapi itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kerahkanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Kibarkan panji kemenangan setiap anak Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita umat-umat yang berkemenangan karena firman Tuhan
Itulah senjata dan kekuatan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan kita. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah hanya kita temukan di dalam-Mu, Tuhan. Yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam Engkau, Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu. Kami mau senantiasa memuji Kau, Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu, Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Tuhan,
Kali ini kami datang kembali kepada Tuhan dalam segala keberadaan kami. Kiranya kami boleh diperkenan oleh Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti bagian daripada firman Tuhan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sore ini kembali kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kalau Anda ingat minggu yang lalu kita sempat bahas tentang Gideon yang maju berperang dengan 300 orang saja. Sementara 32.000 kurang 200 orang sama Tuhan dirumahkan. Gak ikut perang, disuruh balik pulang semuanya. Nah, dari kejadian itu di Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim 7. Dari kejadian itu supaya kita tidak mengambil kesimpulan bahwa yang maju perang itu harusnya memang cuma yang sedikit orang. Sementara orang banyak itu sebaiknya istirahat di rumah. Tidak, saudara. Mereka dirumahkan karena mereka tidak layak dijadikan prajurit Tuhan. Mereka tidak pantas, mereka ceroboh, mereka punya jiwa yang kerdil sehingga tidak layak jadi prajurit Kristus. Padahal sebenarnya itu di Efesus 6 di situ dituliskan bahwa setiap orang, bukan sebagian orang, hendaklah kamu mempergunakan selengkap senjata Allah. Jadi sebenarnya yang jadi prajurit Kristus itu bukan cuma 1 orang, 2 orang sampai dengan 300 orang. Tapi sekalian kita yang baca firman Tuhan, kita ini diberi tugas sama Tuhan untuk menjadi prajurit Kristus. Anda mau jadi prajurit Kristus? Mau enggak mau, saudaraku, karena yang tidak mau pun akan terlibas. Di saat waktu peperangan, kalau yang lain perang, lalu Anda tidur di rumah, ya kena bom, saudara ya. Jadi mau enggak mau ya memang harus perang. Sore ini kita akan ngomong, jangan tidur sementara semua orang berperang. Semua perang, Anda jangan tidur. Kalau stay at home, Anda jangan cuma sibuk sendiri. Tuhan kasih kesempatan Anda untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Supaya Anda punya hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Makin dekat lagi. Sehingga sebagai prajurit, aba-aba atau perintah Tuhan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata kerajaan surga itu tidak terluputkan dari telinga kita. Ya. Kita semua wajib untuk perang. Mari kita baca di dalam Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 dari ayat 1 rada panjang saudaraku ya sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ke-9. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan tidak menetapkan kita untuk kena murka. Jadi kalau ada murka Tuhan terjadi di bumi ini, buat anak-anak Tuhan, Tuhan tidak punya rencana supaya anaknya ditimpa murka. Tapi supaya di tengah murka yang ditimpakan di dunia ini, anak-anak Tuhan beroleh keselamatan karena Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa-siapa yang beroleh bagian dalam keselamatan? Jelas-jelas 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 9 sini mengatakan tentang zaman, saudaraku. Kita tahu, sudah tidak usah dijelaskan lagi. Anda ngerti zaman sekarang ini seperti kayak apa. Ya. Masa di mana kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Masa-masa itu masa-masa sulit, semakin sulit dan semakin sulit. Buat anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kedatangannya sudah ada tanda-tandanya. Dan kalau kita bijak, kita tidak kecolongan istilahnya ya. Hari Tuhan tidak datang seperti pencuri. Kita tidak kecolongan karena kita anak siang. Kita tahu tanda-tanda zaman. Nah, di zaman yang seperti sekarang, ayat 8 tadi mengatakan, orang siang, orang terang, anak-anak terang, itu sadar. Pakai baju sirah, ya, pakai ketopong, ya, pakai selengkap senjata Allah. Artinya orang-orang siang adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi prajuritnya Tuhan. Anak-anak terang adalah anak-anak yang ditetapkan oleh Tuhan untuk melawan segala bentuk kejahatan di tengah-tengah situasi yang jahat. Efesus katakan hari-hari ini jahat. Itu sebabnya kita harus bijaksana. Menggunakan waktu yang ada dengan smart. Jadi tidak jadi 31.700 orang yang disuruh pulang, saudaraku. Tapi jadi 300. Sedikit enggak? Anda termasuk bilangan yang dipilih, dipanggil, dipilih, ditetapkan. Termasuk yang mana? Bilangan orang yang 300 ini, tahap ketiga, dipanggil, dipilih, ditetapkan. Orang-orang yang ditetapkan untuk menerima kasih karunia Allah. Karena padanya ada ketaatan untuk mempergunakan selengkap senjata Allah. Padanya ada ketaatan untuk menjadi prajurit. Seorang prajurit itu tidak akan tidur pada saat negaranya mengalami peperangan. Seorang prajurit itu akan siap kapan saja angkat senjata. Sebuah negara ketika menghadapi perang, maka semua rakyat dikenakan wamil, wajib militer. Ya, orang-orang dalam usia khusus semuanya ikut. Tidak ada yang boleh nolak. Tapi ada yang rela untuk ikut perang, ada yang tidak rela, saudaraku ya, ada yang tidak rela. Jadi termasuk bilangan yang mana kita ini?
Kita sudah dipilih, ditetapkan untuk jadi prajurit Kristus. Ayo katakan di rumah, aku prajuritnya Kristus. Aku prajuritnya Kristus. Yakini Anda prajurit. Kalau Anda sudah yakin Anda prajurit, coba lihat dirimu sendiri. 7 perlengkapan senjata Allah itu sudah kau kenakan enggak? Kalau belum, artinya engkau prajurit yang tidak berjaga-jaga. Saudaraku, kita adalah 300 orang yang dipilih di zaman Gideon. Anda mau ikut perang? Karena yang ikut perang itu loh yang dapat jarahan. Yang ikut perang, yang ikut seneng ketika ada kemenangan. Yang enggak ikut perang, saudaraku, sekalipun menang, enggak pelok apa-apa, enggak kroso apa-apa. Ya, Mek. Ya, katanya ada neraka nunut gitu, saudaraku ya. Surgane katut. Masuk surga ya katut, masuk neraka ya nunut, enggak kroso apa-apa. Ya enggak bener. Orang harus punya identitas diri yang jelas. Saya ingin membawa contoh tentang seorang yang biasanya perang. Tapi pada waktu itu dia enggak ikut perang. Memang kelihatannya enak enggak ikut perang ya. Rasanya kelihatannya enak. Tapi sebetulnya bukan keenakan. Anda tahu orang yang tidak ikut berperang, itu dampaknya panjang. Seorang prajurit ketika waktu peperangan tidak ikut berperang atau tidak fokus perang, itu bahaya buat kehidupannya. Contoh yang jelas di 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Tolong dibantu dibacakan 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uriah, orang Het. Terima kasih. Saudaraku, Daud itu dari mudanya adalah prajurit perang yang luar biasa. Di zaman Raja Saul, ketika semua tidak berani menghadapi Goliat, Daud yang memenangkan peperangan melawan Goliat. Dan semenjak itu setiap waktu, setiap periode, setiap ada peperangan, Daud itu tidak pernah absen untuk ikut jadi prajurit, bahkan panglima perang. Namun di dalam 2 Samuel 11 ini diceritakan hari itu Daud bilang cuti. Padahal Pengkhotbah 8 ayat yang ke-8 katakan tidak ada istirahat pada saat waktu peperangan. Tidak ada waktu cuti. Selama hidup itu saudaraku, selagi nafas masih di kandung badan, kita ini terus perang. Kita terus berjuang. Tidak ono istirahat. Itu sebabnya ketika Daud beristirahat dari peperangan, ada hal-hal yang jelek sedang terjadi dalam kehidupannya. Bayangkan seorang prajurit, seorang panglima perang yang luar biasa, dia tidak perang hari itu. Orang yang tidak perang ketika yang lain perang, maka iblis itu akan mengambil kesempatan untuk mengganggu dia. Kita ini kalau diistirahatkan dari perang, sebenarnya ada banyak ancaman yang lain sedang terjadi dalam hidup ini. Apa? Ya macam-macam. Sesuai kelemahan kita, iblis akan masuk, menyusup lewat kelengahan-kelengahan dan kelemahan-kelemahan kita. Makanya jadilah yang 300. Jadi orang yang bukan saja dipanggil, dipilih, tapi sudah ditetapkan jadi orang-orang
yang mengangkat senjata waktu peperangan. Kita tahu dampak daripada Daud tidak berperang, di ayat 2 tadi dikatakan, sore hari dia jalan di atas soto rumah, dia lihat ada perempuan cantik, lalu yang namanya Daud jatuh hati, saudaraku ya, dan jadilah dosa. Bukan cuma dosa, dampaknya Daud berdosa, lahirlah seorang anak yang tidak dikehendaki Tuhan. Lalu bukan cuma itu, saudaraku. Orang Israel mengalami banyak petaka. Daud menerima kutuk karena Batseba ini. Kenapa? Karena dalam keluarga Daud akan ada pedang. Dalam keluarga Daud itu yang namanya Absalom itu. Waduh, ibu-ibunya, semua ibu tirinya itu dinajiskan oleh Absalom. Jadi ada banyak dampak negatif. Sadari, jangan tidak ikut perang. Ketika peperangan itu terjadi, ketika hidup ini terus ada perang. Jangan pernah lengah, jangan pernah minta cuti, jangan pernah minta istirahat, jangan pernah berhenti perang. Oke, kesel ya, maju terus, kuat terus di dalam Tuhan. Anda jenuh mungkin, kok perang terus Tuhan. Contoh yang kedua, saya akan ambil dari cerita tentang Deborah, saudara ya. Cerita tentang Deborah kita tahu bahwa dia bersama dengan Barak berperang, bagaimana dia menang dalam peperangan yang luar biasa itu. Sisera dan segala tentaranya, pasukannya dipukul habis oleh Deborah dan Barak bersama dengan tentara-tentara orang Israel. Kalau dari pelajaran yang pertama tadi, kita tahu bahwa kalau kita minta cuti dari perang, maka akan ada dampak-dampak negatif. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena iblis itu akan menyerang kita di titik lengah dan titik lemah kita. Sehingga akan ada hal-hal negatif. Tetaplah berperang, tetap berjaga, tetap kenakan selengkap senjata Allah. Dari bagian yang kedua, kita belajar tentang Deborah. Kita akan baca, saya akan baca nyanyian bagian daripada nyanyiannya Deborah yang terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 15 sampai 17. Tolong dibaca. Hakim-Hakim 5 ayat 15 sampai 17. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan serunding pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan dan suku Dan. Mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyar duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluk. Tetapi suku Sebulon, ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang pada waktu itu. Raja-raja Kanaan berperang dekat tanah pada mata air di Megiddo. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Amin. Saudara, dari Hakim-Hakim pasal 5, nyanyian tentang Deborah. Itu kalau Anda baca bagian ayat pertama, ayat kedua, di situ Deborah menyanyi. Deborah sukacita karena kemenangannya, dan di dalam nyanyiannya itu dituliskan karena kerelaan hati orang-orang Israel, maka kemenangan ini bisa terjadi. Ya, karena kerelaan hati orang-orang Israel itu ayat 1, ayat 2, maka kemenangan itu bisa terjadi. Dan sukacita besar pada Deborah, pada orang Israel, pada Barak itu terjadi di antara orang-orang Israel. Mengapa? Karena mereka punya kerelaan untuk berperang.
Sementara suku-suku lain punya kerelaan ikut berperang. Saudaraku, peperangan antara Deborah dan Barak dengan Sisera itu sebuah peperangan yang terjadi di Kades. Itu di sebuah lembah di mana aliran sungai itu kalau lagi menguap, kalau lagi musim penghujan, itu aliran sungainya meluap di Kades itu. Dan karena luapan air terjadi dengan demikian derasnya, maka kereta-kereta berkuda milik Sisera itu semuanya selip. Anda tahu selip ya? Jadi roda-rodanya itu meleot semua, saudaraku. Saya ini pikir-pikir aneh. Wong namanya Sisera ini kan panglima perang yang sudah berpengalaman. Kenapa kalau perang melawan ini yang namanya Deborah, dia harus pilih di dekat sungai? Ternyata Kades ini lembah, bukan sungai, saudaraku ya. Tapi Tuhan itu ikut campur di dalam peperangan begitu luar biasanya. Sungai Yordan ini meluap. Kades ini, daerah Kades ini, daerah lembah ini, luapan airnya Sungai Yordan ini sampai di daerah itu. Dan Kades ini lumpur, saudaraku. Kalau tanahnya ini tanah lumpur, kalau sudah kena air hujan, kalau kena luapannya air Sungai Yordan, maka lumpur itu Anda bayangin yang namanya kereta rodanya besi. Terus jalan di lumpur, ya selip lah ya. Nah, kalau begitu kira-kira siapa yang perang? Ya hujan perang liwat Deborah, saudaraku. Hujan siapa yang suruh? Angin hujan siapa yang suruh? Banjir siapa yang suruh? Ya ada panglima tertinggi kita yang tidak kelihatan. Itu jadi komandan yang sungguh luar biasa. Ya, karena ada kerelaan hati, maka kemenangan itu Tuhan siapkan buat pasukan-pasukan yang mau berperang. Jadi Anda jangan mau jadi 31.700 yang dirumahkan. Anda harus jadi 300 yang dipilih untuk maju berperang, saudaraku ya. Lalu yang namanya Isakar, yang namanya suku-suku ini, suku-suku katanya Deborah dalam nyanyiannya di ayat 15, 16, 17, saudaraku, suku Israel itu 12 suku. Semua tahu ya, suku Israel 12 suku. 6 suku di antaranya ternyata adalah suku yang tinggal di pesisir pantai, tinggal di dekat Tasik, tinggal di daerah perairan. Apa saja 6 suku itu? Itu ada di ayat yang ke-17 tadi. Ya, suku Sebulon, suku Naftali, suku Ruben, suku Dan, suku Gad, suku Asyir. 6 suku ini tinggal di daerah dekat air, daerah perairan. Jadi kenapa suku-suku lain tidak disebut? Rupanya hari itu Tuhan mau bawa Sisera. Tuhan ayat menuliskan Tuhan menggerakkan Sisera untuk bergerak menuju Kades. Dan di Kades Tuhan sudah punya planning untuk membuat roda-roda dari kereta Sisera ini jadi selip. Kalau pasukan berkuda, keretanya selip semua, saya yakin ya mesti kalah, entek riwayatnya habis hari itu. Tuhan sudah menyiapkan kemenangan bagi orang Israel. Yang dilibatkan siapa, saudaraku? Yang dilibatkan sebenarnya kalau Anda baca ya 6 suku ini. 6 suku, tapi yang terlibat berapa suku dari pembacaan tadi? Ayo, ada yang hafal? Yang terlibat berapa suku? Cuma 2 suku. Yang 4 suku lagi ngelendur, saudaraku ya. Tidak melok perang. Cuma 2 suku. Suku apa? Suku Naftali dan suku Sebulon. Kalau suku Sebulon mengikuti Deborah,
Seperti suku Sebulon mengikuti Deborah, suku Naftali mengikuti Barak untuk maju berperang. Anda tahu suku Sebulon ini adalah suku yang tinggal di pangkalan kapal. Perbatasan antara Israel dengan Sidon. Di dekat Nasaret. Di sebuah daerah kecil menuju ke Laut Tengah. Jadi memang 6 suku ini sebetulnya punya keahlian dalam pengairan. Artinya 6 suku ini semuanya adalah orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk beramai-ramai ikut menerima kemuliaan ketika Sisera dihancurkan. Tapi sebenarnya siapa yang terima kemuliaan? 2 suku bersama dengan Barak dan Deborah, saudaraku ya. Sementara suku-suku yang lain, nah, siapa saja yang tidak ikut terlibat? Suku Ruben, suku Dan, suku Gad, suku Asyir. Anda tahu di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ ayat yang ke-17 dari Pasal 5 Hakim-Hakim itu dituliskan begini. Sementara Sebulon dan Naftali berjuang sengit di medan perang, suku Dan bercokol di kapal. Suku Gad tetap tinggal di timur Yordan. Sedang suku Asyir tenang-tenang dan tidak mau menyingkir dari tempat mereka di sepanjang pesisir. Orang Gilead tinggal diam di seberang Sungai Yordan. Suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyir duduk di tepi pantai laut. Ini terjemahan barunya. Terjemahan bahasa Indonesianya tadi luar biasa. Bahasa sehari-harinya. Sementara 2 suku mati-matian berjuang sengit. 4 suku yang lain. Ing bodolo. Anda tahu ya. Kayak pengangguran. Apa yang dikerjakan? Saya sebut dulu yang lain. Nanti baru saya sebut yang suku Ruben ini. Yang suku Dan, saudaraku ya, yang suku Dan, mereka sebetulnya suku Dan ini ada di daerah pelabuhan. Tapi ketika perang, mereka tidak ikut. Harusnya punya keahlian tidak perang di air. Karena tinggalnya dekat pelabuhan. Ya, orang yang, seorang petani yang tinggal di persawahan, hidup sehari-hari bertani. Sekali waktu kalau jalan-jalan di pantai, lalu terseret ombak. Kira-kira mahir enggak untuk mengalahkan ombak? Sementara kalau anak nelayan, ada ombak gede. Waduh, luar biasa. Saya tinggal di Bali cukup lama, saudaraku ya, 7 tahun. Dan di situ saya juga kaget-kaget karena saya di Surabaya ini ya, walaupun ada pantainya, tapi tidak seperti pantai Kute, pantai-pantai di Bali yang ombaknya kayak gitu ya. Yang paling gede di sini ya ombaknya ya cuma Perak ya. Tapi Perak itu pun sudah dibuat pelabuhan. Anda tahu di Bali, orang-orang selancar. Anak-anak nelayan itu tanpa diajari, mereka jadi pandai untuk berenang, pandai untuk berselancar dan lain sebagainya. Saya yakin buat penduduk Israel, 6 suku yang tinggal di daerah pengairan, pasti punya keahlian lebih, yaitu keahlian untuk berperang di air. Nah, Tuhan mengadakan peperangan dengan Sisera, tidak di darat. Tuhan tahu cara yang cermat, saudaraku. Kalau Sisera ini tidak perang di darat, waduh kayak motor tank gitu ya. Keretanya Sisera itu bisa ngabis-ngabisin semua tentara Israel. Tapi diajak ke Kades. Sisera pikir Kades ini dataran, lembah.
Tapi ternyata Tuhan punya planning yang lebih dari planningnya Sisera. Ada luapan air sungai Yordan yang membuat tanah di Kades ini jadi lumpur dan kandaslah semuanya keretanya Sisera. Israel berkemenangan. Saudaraku, suku Dan mereka tinggal dekat kapal. Artinya masih tinggal di kapal itu kerja, saudaraku ya, tinggal di kapal-kapal. Mereka tetap kerja. Asyer tuh duduk diam di teluk-teluk, ya, diam juga di pesisir. Artinya semua masih sibuk dengan kesibukannya sendiri. Baik orang-orang suku Dan, baik orang-orang suku Gad, dia masih tenang-tenang di tepi timur sungai Yordan. Suku Asyer, ya, tidak nyingkir dari tempatnya di pesisir. Artinya ada yang tetap tinggal di pinggir tepi Yordan, timur Yordan. Ada yang masih tinggal di dekat kapal, nyambut gawe lu enak timbang ngurusi awakmu, gitu saudara ya. Ada juga yang tinggal di pesisir, mungkin lagi nyuciin hasil tangkapan ikannya, begitu. Tapi dua suku, Naftali dan suku Sebulon ini sungguh-sungguh luar biasa. Lalu yang saya ingin bahas hari ini secara istimewa adalah suku Ruben. Ayat yang kita baca tadi menuliskan suku Ruben tinggal di dekat-dekat kandang. Ya, di dekat-dekat kandang. Suku Ruben itu duduk dengar suara seruling. Tapi dari beberapa terjemahan, ya, saya mengambil kata-kata sehari-harinya. Kalau di ayat terjemahan baru dituliskan suku Ruben tidak ikut perang karena banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan tidak ikut perang, saudaraku ya. Nah, itu sebabnya dia lari, dia pergi ke dekat kambing dombanya, di dekat ternaknya. Memang Yordan, sepenanjung pesisir Yordan itu subur, saudaraku ya. Jadi yang tadi satu di sebelah timur sungai Yordan itu ya tetap di timurnya Yordan, tidak mau ngalih karena subur. Ini Ruben, ini juga subur. Di sana ada banyak ternaknya dia. Daripada dia ikut perang, terlalu banyak pertimbangan. Lalu dia duduk di jaga kambing, gembala domba, menggembalakan dombanya. Kerja wae. Pengkerjoku enak kok. Kerjanya kan enak, saudaraku duduk, lalu dengar seruling lagi. Saya bicara tentang duduk dengar seruling, ini bicara soal pertama, duduk itu bicara soal enak-enakan. Nggak mau berjuang, pilih yang enak aja. Yang kedua, dia bekerja, sambil bekerja, dia tetap menjagai kawanan dombanya. Yang ketiga, Anda bisa bayangin kalau dengar seruling, waduh bisa terbuai-buai saudaraku ya. Mungkin suku Ruben ini terbayang-bayang. Mungkin suku Ruben ini punya imajinasi hari besok. Mungkin juga suku Ruben ini nostalgia. Jadi tidak bicara soal yang real. Realita yang ada di depannya adalah bangsanya sedang perang. Tapi yang dipikirkan oleh suku Ruben adalah hal-hal yang lain. Memang kelihatannya suku Ruben ini lemah di pikiran. Saudaraku ya, tidak sesuai kehendak Tuhan. Makanya tidak berperang karena banyak pertimbangan. Ayat yang lain, terjemahan yang lain, di situ dituliskan suku Ruben tidak dapat menentukan sikap. Sebab di antara mereka masih tidak terdapat kata sepakat.
suku Ruben inilah banyak loh saudaraku ya. Bukan satu orang, bukan satu keluarga, tapi beberapa marga. Beberapa marga, ternyata marga-marga ini tidak sepaham, tidak cocok, tidak sesuai pendapatnya satu dengan yang lain. Itu sebabnya tidak bisa maju perang. Orang yang perang, saya ingin garis bawahi, itu harus punya hati yang sepakat, satu tujuan, seorang dengan yang lain satu tujuan. Saya menghimbau jemaat Tuhan. Hari-hari ini, hari di mana Tuhan mengizinkan kita stay at home. Berapa minggu yang lalu saya katakan, masuk kamarmu, kunci pintunya, tuang minyaknya di situ. Masuk kamarmu, berdoalah, minta kepada Tuhan. Artinya waktu-waktu kita menggunakan senjata doa kita kepada Tuhan. Tidak main-main. Kalau hati kita tidak ada kesehatian seorang dengan yang lain, maka ya repot. Ayat kan bilang, jika dua orang bersehati dan sekata, maka mintalah apa saja yang kamu minta. Pasti diberikan kepadamu. Dua orang aja gegeran, dua orang aja tidak cocok. Jemaat yang dulu pernah bentrokan, yang dulu pernah gak senengan, pernah tidak cocok, salah paham, dan lain sebagainya. Hari ini Anda diwajibkan untuk tidak memperpanjang persengketaan Anda. Selesai. Bukan zamannya, bukan waktunya. Waktunya bukan seperti nanti jadi seperti Ruben. Akhirnya kita duduk di kandang itu loh basin. Basin enggak? Walaupun ada mbeknya. Tapi basin, saudaraku. Sementara Naftali, sementara Sebulon, teriak-teriak, sorak kemenangan, dapat jarahan. Suku Ruben, basin. Sama telek-telek di kandang. Orang yang mempertahankan perselisihannya, orang yang mempertahankan percekcokannya, kesalahpahamannya, dampaknya, saudaraku, tidak wangi di hadapan Tuhan. Mari, jadi untuk saya ingin menegaskan untuk yang 3 suku yang lain, dan dilihatkan Asyir, itu jelas-jelas mereka sibuk bekerja. Repot dengan urusannya sendiri. Egoisnya sangat tinggi. Hari ini tidak bisa egois. Kalau Anda egois, Anda cuma mikirkan diri Anda cuma mikirkan keluarga Anda cuma mikirkan kemauan Anda. Saudaraku, Tuhan tidak berkenan. Ini suku Ruben, ya, mikir gaweannya sendiri. Ya mau, wong aku enak-enak lagi dengerin suara seruling. Aku lagi di zona nyaman. Aku mau menikmati hidup. Ya mungkin Anda yang rumahnya gedung gede, ada kolam renangnya dan lain sebagainya. Hari ini Anda manfaatkan untuk menikmati hidup. Bukan. Waktu COVID bukan untuk waktu menikmati hidup di rumah. Tapi waktu COVID adalah waktu memanfaatkan kesempatan bergumul di dalam doa. Karena waktu ini waktu yang jahat. Dan ini Ruben. Artinya perselisihan. Jangan simpan marah sampai matahari terbenam. Selesaikan kemarahanmu. Selesai, cukup. Anda punya marah? Hari ini Anda punya marah? Mari lepas pengampunan. Karena doa Bapak kami katakan, seperti kami, ampunilah kami. Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kalau Anda mau terima pengampunan dari Bapak, maka lepas pengampunan kepada saudara-saudara. Ada terjemahan yang lain lagi, satunya katakan, ya, dituliskan yang tadi suku Ruben ada banyak pertimbangan. Yang kedua, suku Ruben
tidak dapat menentukan sikap karena mereka masih tidak terdapat kata sepakat. Yang ketiga, ada yang menuliskan, masih ada sesuatu yang harus dibereskan dalam hati dan pikiran suku Ruben. Sehingga mereka tidak ikut maju berperang, melainkan tinggal di kandang-kandang sambil mendengar seruling pemanggil kawanan. Jadi hati mereka masih ada sesuatu yang butuh diselesaikan. Mari saudaraku, jangan biarkan dirimu untuk tidak mengalami kuasa Tuhan. Peperangan yang dijalankan begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Kemenangan yang diraih itu sungguh menyenangkan hati, saudaraku ya. Tapi suku Ruben ini sungguh-sungguh tidak bisa mengerti apa yang dialami mereka. Suku Ruben tinggal di kandang-kandang. Ada banyak hal, saudaraku. Hidup yang kotor, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Itu yang harus kita buang dan kita tinggalkan. Amsal 14 ayat 23 dan 24. Tolong dibaca. Amsal 14 ayat 23 sampai dengan 24. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, dan orang bebal adalah kebodohannya. Ya, dalam berjeripayah. Ada terjemahan yang lain bukan tuliskan dalam jeripayah, tapi dalam pergumulan. Dalam setiap pergumulan ada upahnya. Saya tanya untuk Sebulon, untuk Naftali. Luar biasa ketika Deborah menyanyi, suku Sebulon ikut menyanyi. Karena apa? Karena mereka adalah pelaku-pelaku perang. Suku Naftali ikut menyanyi. Saudaraku, memuji nama Tuhan. Tapi untuk 4 suku yang lain, mereka tidak bisa terlibat di dalam kesenangan yang sama. Demikian juga dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak selalu kita ini bisa enak-enak saja, saudaraku ya. Tapi kita ini mau ambil bagian dalam setiap peperangan. Hidup ini perjuangan. Anda mau berjuang? Anda mau berperang? Hari ini hari yang jahat. Biarlah kuasa Tuhan boleh bekerja dan terjadi dalam hidupmu. Lalu engkau boleh menikmati upah. Engkau boleh menikmati hasil jeripayahmu, hasil perjuanganmu. Anda tahu orang yang pulang perang, menang, dapat apa? Dapat jarahan. Jarahan siapa yang dapat? Yang dapat pertama kali jarahan adalah prajurit-prajurit yang ikut dalam peperangan itu. Tuhan ini luar biasa, saudaraku ya. Tuhan Allah yang sungguh dahsyat. Kalau Dia mengizinkan kita untuk maju berperang, majulah. Pesan lagi, bukan sebuah kebetulan. Kalau peperangan melawan Sisera diizinkan terjadi di Kades. Di sebuah lembah yang akhirnya luberan air masuk ke sana. Sebenarnya di dalam peperangan itu ada bagian rencana Tuhan atas 6 suku Israel yang hidup di daerah dekat pengairan. Kesempatan buat mereka untuk berjuang. Kesempatan buat mereka kalau mereka menang perang, mereka bersuka cita. Ada mahkota, ada jarahan yang disiapkan Tuhan untuk mereka. Tapi mereka tidak ambil bagian. Hanya 2 suku yang ambil bagian. Hari-hari ini kalau Anda diizinkan, apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu,
Masa-masa yang lalu atau masa-masa ini itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Bukan kebetulan 4 suku yang lain juga tinggal di daerah pengairan. Tuhan mau melibatkan mereka dalam peperangan yang luar biasa. Kalau hari ini mungkin engkau punya latar belakang, lu dulu kecilku jadi guru, masa mudaku jadi guru. Mungkin hari ini Tuhan mau pakai engkau jadi guru sekolah minggu yang luar biasa. Mungkin dulu engkau punya pengalaman apa? Saya ingat pengalaman saya, saudaraku ya. Saya ini waktu SMA, SMP, waktu SMP suka-suka bolos. Jangan ditiru bolosnya, suka-suka bolos. Kalau sudah bolos pergi kemana? Pergi ke pengadilan. Ada 2 pengalaman yang buat saya hari ini sadar bahwa setiap keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu adalah merupakan bekal yang Tuhan sedang siapkan bagi kita untuk di waktu mendatang itu sangat berguna. Saya bolos, saya duduk di pengadilan, saudaraku ya. Jadi pengadilan Jalan Arjuna di Surabaya itu mulai ruang apa saya kenal semua, second home. Waktu sidangnya pidana, sidangnya perdata, ada sidang tidak boleh masuk, ada sidang boleh masuk, ada sidang tertutup. Anak SMP bisa ngerti gitu, itu luar biasa. Saya pikir juga kalau sekarang saya pikir-pikir, yo aneh temen, saudaraku yo. Olah apa menang pengadilan. Tapi sebenarnya apa yang diizinkan Tuhan terjadi waktu itu. Ketika saya belakangan ini, banyak yang minta tolong saya soal urusan pengadilan, bukan jadi Markus maklar kasus, saudaraku ya. Nanti dikira maklar kasus, enggak. Ada saja. Ada jemaat yang urusan sama dipanggil pengadilan. Waduh, ya itu orang yang enggak pernah masuk pengadilan kan, enggak pernah masuk ya takut, saudaraku. Terus saya lihat gitu, oh jawab tak terno, saya bilang gitu. Saya ke pengadilan, masuk keluar sampai sekarang tahu ruangannya. Terus ada lagi, bulan lalu saya ditelepon sama teman. Ai, ini loh mamaku ini kena kasus. Ini tanahnya yang dijual dulu, sekarang ini diajukan begini-begini. Saya bisa memberikan nasihat, saya bisa jadi berkat. Oh jawab tidak apa-apa, itu nanti paling begini. Saya kasih nasihat dan nasihat saya tepat, saudaraku. Karena dari kecil saya duduk di pengadilan, kayak anak hakim aku itu. Padahal papaku kudu hakim, saya. Tapi saya yakin yang Tuhan izinkan terjadi. Saya mengalami kuasa Tuhan dan saya membagikan itu. Demikian juga dengan waktu kuliah ada di Bali. Waduh, omaku saben dino dijarah karo kuasa gelap. Mulai model apa aja. Anda tahu, saya pikir selesai kuliah saya bilang sama diajak teman-teman ke Bali lagi, saya bilang, mau tenan, wis mau aku ndak pingin ngincak Bali. Saya pikir di Surabaya bebas dengan urusan dengan yang klinik-klinik gitu. Ternyata ya enggak, saudaraku ya. Ternyata bekal di Bali itu bagaimana dari sejak cilik, saudaraku ya, sik wedi, sik kencur, itu madhep kuasa gelap yang model apa? Saya 3 tahun loh puasa doa di sana. Hampir tiap hari puasa doa, cuma makan suri tok. Luar biasa dan pernah juga makan berapa hari, 3 hari 3 malam saya puasa. Kenapa? Karena dipaksa wedi perang ambil kuasa gelap. Timbang kalah kan mending menang gitu saudara ya. Jadi dari kecil saya perang. Anda tahu saat-saat balik di Surabaya, mulai ada famili yang coba-coba dengan kuasa gelap nyerang saya. Mulai juga banyak jemaat yang mantan punya ilmu, punya pegangan gitu saudaraku. Bahkan banyak juga datang orang luar pelepasan. Loh, bukan kebetulan. Saya mikir saya selesai dari Bali di Surabaya beres. Ternyata bukan, di Bali itu tempatnya sekolah. Di sini tempatnya praktek. Tapi praktek di sini juga jadi sekolah lagi, nanti ada prakteknya lagi, gitu saudaraku ya. Jadi suku Sebulon, suku Naftali mengerti
kalau dia diizinkan Tuhan tinggal di daerah dekat pengairan, dia tahu itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Memperlengkapi Sebulon dan Naftali dengan keahlian khusus. Perang di air itu loh, saudara, butuh keahlian khusus enggak? Coba yang biasa hidup di darat, terus perang di ledok. Saya yakin Israel kalah. Tapi Tuhan yang diutus adalah orang-orang yang diperlengkapi dengan keahlian. Jadi setiap kita, Anda dan saya, Tuhan punya rencana. Apapun keadaan Anda di masa lalu, itu adalah sekolahmu yang nanti akan menjadi berkat kalau engkau bisa memanfaatkannya dengan baik. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa buat hidup kami. Ada banyak perkara yang kami tidak mengerti. Tapi ternyata di balik yang tidak enak, di balik sesuatu yang kurang-kurang, di balik sesuatu yang kita tidak mengerti, ternyata adalah bagian yang baik yang Tuhan sedang kerjakan buat kami. Buka akal budi kami, supaya kami mengerti. Kami mau jadi suku Sebulon. Kami mau jadi suku Naftali. Kami tidak mau jadi orang yang ketika Tuhan datang kami tidak siaga. Sehingga Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Kami anak siang, kami anak terang. Jadi Tuhan datang ketika kami hidup dalam terang-Mu. Kami akan menyongsong Tuhan sebagai mempelai laki-laki surga dalam kemuliaan yang luar biasa. Sukacita Tuhan, damai Tuhan ada atas kami sekalian. Tuhan ampuni kalau selama ini mungkin kami tidak mengerti. Tapi hari ini kami tidak mau jadi orang yang dirumahkan. Tapi kami mau jadi orang yang ditentukan untuk menjadi prajurit. Kami mau menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan membuat kami hidup berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan ada atas setiap jemaat Tuhan. Berkat Tuhan ada atas setiap pendengar yang mendengar. Biar firman Tuhan ini menjadi pisau yang tajam yang mengingatkan ketika ada orang-orang yang mau hidup di zona nyaman. Ada orang-orang yang egois dan tidak mau peduli dengan yang lain. Karena setiap keadaan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat yang ajaib. Untuk menerima mahkota kemenangan. Menerima jarahan yang luar biasa dari Tuhan. Berkatilah engkau yang mendengar firman, memperhatikan, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.